Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk para siswa dan siswi di kelas 11 TKR, 11 TKRA dan 11 TKRB. Pada pagi hari ini, untuk pertemuan pada mata pelajaran PMKR kelas 11, kurang lebih sekitar 40 menit akan saya sampaikan secara live, yang mana nanti rekaman ini atau record ini bisa kalian juga ikuti di YouTube channel, ya, atau bisa dibuka rekaman ini dari YouTube kalian. Nah, bagi yang sudah bersiap silahkan untuk bergabung, dan yang belum segera saja untuk masuk. Baik, saya pengampu dari mata pelajaran PMKR ini akan menjelaskan yaitu mengenai komponen utama pada mesin. Ya, langsung saja kita mulai karena waktunya terbatas. Ya. Komponen utama pada mesin itu harus kalian kuasai atau harus kalian pelajari dan diketahui. Nah, share screen yang saya tampilkan ini akan saya gunakan untuk menjelaskan tentang itu. Baik, ini adalah susunan dari mesin. Susunan dari mesin itu terdiri dari macam-macam komponen. Bisa kalian lihat banyak sekali di sini. Mungkin belum ada keterangannya, ya, jadi kalian tentu saja bingung ini apa dan seterusnya. Saya kira masih banyak yang belum tahu. Nah, untuk itu kita jelaskan satu persatu di sini, mulai dari yang pertama, yaitu silinder. Nah, silinder ini adalah silinder blok. Silinder itu terdiri dari silinder blok dan silinder head. Ya, silinder blok dan silinder head. Nah, untuk silinder blok, ini sebagai contoh, seperti yang ada di gambar, ya, silinder atau mesin ini mempunyai 3 lubang. Artinya berarti ini adalah 3 silinder. Nah, fungsi dari silinder itu untuk apa? Silinder adalah bagian yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Energi panas itu dihasilkan dari proses pembakaran. Kemudian dari energi panas tersebut dirubah menjadi energi mekanik, yaitu energi gerak atau energi yang digunakan untuk menggerakkan roda penggerak. Kemudian blok silinder biasanya terbuat dari besi tuang dengan paduan aluminium. Jadi selain dari besi tuang juga dari paduan aluminium. Nah, silinder blok terdiri dari beberapa ruang silinder, tempat di mana piston bergerak naik dan turun, atau yang disebut dengan gerakan translasi torak atau translasi piston. Silinder-silinder pada blok silinder ditutup dengan kepala silinder dengan terlebih dahulu dipasang gasket. Ingat, antara kepala silinder dengan blok silinder itu harus dipasangkan gasket. Untuk apa? Itu untuk menyekat. Untuk pendinginan silinder, ya, khususnya silinder blok, maka di sekelilingnya dipasangkan yang namanya water jacket. Sebenarnya ini bukan dipasangkan, tetapi dibuat, ya, dibuat lubang-lubang yang digunakan untuk mensirkulasikan air pendingin. Ya, di situ. Jadi
silinder blok tadi, dari bagian atas sampai bawah itu terdapat yang namanya lubang. Ada lubangnya ini dua macam, yaitu satu lubang untuk air dan juga lubang untuk apa? Yaitu untuk oli, ya, untuk oli dan air. Kemudian berikutnya, nah, dari silinder blok tadi, di dalamnya terdapat yang namanya silinder liner. Silinder liner. Yang atas ini adalah silinder liner tipe wet type, ya, atau tipe apa? Tipe apa ini? Tipe kering, ya, tipe kering. Sedangkan yang ini adalah dry type, itu untuk yang tenaga mesin yang besar. Ya, jadi di sini yang wet type, ya, ini biasanya digunakan untuk mesin, ya, karena di sini mempunyai lebih sedikit distorsi untuk panas, dan sebagian besar digunakan pada mesin diesel. Kemudian tipe ini sebagian besar digunakan pada mesin diesel berkecepatan tinggi. Ya, ini adalah bagian silinder liner yang di bagian samping kanan sisinya itu dibuat lubang-lubang. Beda dengan yang tipe kering, itu beda. Kalau tipe kering itu rata atau terdapat sirip. Tapi seperti ini adalah komponen-komponen dari silinder liner. Nah, setelah itu, komponen utama berikutnya, silinder itu juga dibedakan, ya, menurut apa? Yaitu menurut susunan dari silinder. Karena silindernya itu lebih dari satu, ya, untuk mobil khususnya, kalau sepeda motor mungkin hanya satu silinder. Nah, jadi silinder tunggal. Tapi kalau untuk mesin mobil atau mesin yang lain yang lebih dari satu silinder, itu susunannya bisa bermacam-macam. Contoh yang seperti ini adalah silinder inline atau silinder segaris. Ya, jadi silinder ini tersusun pada garis lurus dalam silinder blok. Biasanya ini terdiri dari 4 atau 6 silinder yang diberi angka dari depan, seperti silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan seterusnya. Nah, kemudian selain silinder inline ini silinder apa lagi tipenya? Yaitu ada silinder tipe V. Ya, hanya sayang sekali di sini tidak saya tampilkan. Ya, silinder V itu ya membentuk seperti huruf V. Poros engkolnya tetap satu di bawah, tetapi antara silinder 1 dengan silinder 2 itu saling bertolak. Bertolak belakang, artinya tidak berhadapan-hadapan, tapi bertolak. Yang satu bergerak ke kanan, yang satu bergerak ke kiri. Sesuai dengan jumlah silindernya pada mesin itu. Kalau 4 silinder biasanya dibagi dua. Dua ke kanan dan dua ke kiri. Ya. Kemudian berikutnya, selain tadi ya, selain silinder model V, biasanya ini kalau silinder model V itu pada mesin-mesin tertentu memang ya, seperti mobil yang kapasitasnya besar, lebih dari 3000 cc itu biasanya membentuk model V. Nah, terus apakah ada lagi selain model V? Itu ada, itu model H. Nah, itu ya berarti bertolak belakang, tapi dalam satu garis lurus disebut dengan silinder tipe horizontal. Itu pernah dipakai pada sepeda motor
Harley Davidson, kemudian VW ya, mobil VW itu ada yang seperti itu. Oke, next yaitu berikutnya adalah lubang silinder. Nah, di sini ketika kita mau mengetahui volume mesin, orang pasti banyak sering membicarakan yaitu tentang cc. Nah, apa atau kepanjangan cc itu ya? Kalian harus tahu. cc itu adalah sentimeter kubik. Ya, sentimeter kubik itu artinya volume. Jadi apa hubungannya antara bore and stroke? Bore and stroke di sini adalah untuk menghitung jumlah volume dari mesin. Berapa cc misalnya ya di sini. Ya, tergantung dari bore and stroke-nya. Kalau misalnya diameternya 50, stroke-nya 50, nah itu berarti nanti bisa langsung dihitung. Ya, ini panjangnya ya, menggunakan rumus tabung ya, volume tabung. Di situ. Kemudian berikutnya selain bore and stroke tadi yaitu penggolongan mesin. Nah, penggolongan mesin di sini setelah tadi membahas bore and stroke, itu ternyata mesin itu tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Ya, ada mesin jenis long stroke. Ya, long stroke itu artinya panjang langkah torak. Ya, di sini tadi stroke itu kan panjang langkah torak. Itu akan lebih besar nilainya daripada diameter atau bor dari silinder. Jadi panjang torak langkah torak ini lebih besar nilainya daripada diameter silindernya. Ini disebut dengan long stroke. Nah, keterangannya seperti ini. Mesin yang memiliki piston, ya, piston stroke lebih besar dari silinder bor, ya, lebih besar dari silinder bor. Maka dinamakan dengan long stroke engine. Contohnya, ya, contohnya seperti pada sepeda motor Vespa, kemudian pada mesin-mesin diesel. Ya. Mesin diesel itu mempunyai langkah panjang. Nah, kenapa kok hubungannya dengan perbedaan-perbedaan ini? Ciri dari long stroke itu biasanya mesin itu, ya di sini, mesin itu akan mempunyai langkah yang panjang. Nah, akibatnya apa? Tenaga yang dihasilkan akan lebih besar. Ya. Tetapi kecepatannya rendah. Ya. Jadi langkahnya panjang, itu tenaganya akan besar, tetapi kecepatannya tidak bisa tinggi atau rendah. Ya, jadi tidak bisa kalau misalnya long stroke mau digunakan untuk kendaraan balap. Nah, ini nggak bisa. Tapi long stroke biasanya untuk kendaraan tenaga. Karena untuk long stroke itu yang dibutuhkan bukan kecepatan, tetapi tenaga yang besar. Kemudian ada square. Ya, square di sini yaitu cirinya adalah mesin itu antara bor dan stroke itu atau langkah piston tadi sama. Ya, tidak sama persis tapi mendekati sama. Antara diameternya dengan panjang langkah pistonnya ini sama. Nah, tipe mesin ini itu akan lebih cepat. Ya, kecepatannya dibandingkan dengan yang long stroke.
tenaga itu juga besar. Ya, walaupun tidak sebesar dari long stroke. Ya, tapi untuk ketahanan terhadap tanjakan dan seterusnya itu masih kalah dengan yang long stroke. Kalau long stroke itu tidak harus kecepatan tinggi, tetapi tenaganya yang besar. Sedangkan yang square ini bisa lebih cepat daripada long stroke dan tenaganya juga besar. Tapi masih ada lagi, yaitu over square. Ya, di sini over square ini antara diameter silinder dengan panjang langkah torak itu lebih kecil ya, panjang langkah toraknya lebih kecil dibandingkan dengan diameter silinder. Makanya di sini posisi dari BDC ini lebih di atas. Oh ya, kalian mungkin belum paham ya, apa TDC dan BDC. TDC itu adalah top dead center, sedangkan BDC adalah bottom dead center. Kalau dalam bahasa Indonesia, TDC itu adalah titik mati atas, sedangkan BDC adalah titik mati bawah. Ya, titik mati bawah dan titik mati atas. Ya, selamat datang bagi yang sedang masuk atau sedang bergabung. Saya lanjutkan ya di sini. Nah, jadi berhentinya torak pada bagian atas ketika bergerak naik ke atas ini disebut dengan TDC. Ya. Sedangkan torak bagian atas ketika bergerak turun ke bawah berhentinya di mana? Misalnya di sini. Ini disebut dengan BDC. Ya, begitu. Jadi perbedaan antara TDC dan BDC adalah di sini. Titik mati atas dan titik mati bawah. Ya, mungkin pada beberapa buku itu sudah istilahnya sudah ada ya tulisannya dalam bahasa Indonesia TMA dan TMB itu kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris di sini yaitu TDC dan BDC. Baik, yang baru masuk selamat bergabung ya. Semoga sehat selalu. Saya lanjutkan ya, di sini. Nah, setelah tadi dari awal yaitu susunan silinder, kemudian tipe silinder, bor, penggunaan mesin, maka komponen berikutnya pada komponen utama mesin adalah panci oli. Ya, panci oli atau sering disebut dengan karter. Ingat, bukan cutter tetapi karter. Nah, kemudian ya, tolong mic-nya dimatikan dulu ya ini. Ya, berikutnya ya di sini ya saya lanjutkan dulu. Oil pan atau panci oli ini berfungsi untuk menampung oli pada mesin. Ya, untuk menampung oli pada mesin itu karena oli itu juga adalah komponen yang sangat vital, maka harus tetap dalam kondisi yang baik ya. Oli tidak boleh bocor dan seterusnya. Nah, oil pan atau panci oli atau sering juga disebut dengan karter. Ini terbentuk atau dibuat dari cetakan baja ya, biasanya di situ. Baik, berikutnya nah, kepala silinder. Kepala silinder di sini komponen yang berikutnya adalah kepala silinder. Kepala silinder itu berfungsi untuk apa? Ya, mungkin kalian sering melihat mesin itu sebelumnya
tahunya adalah satu bagian ya antara blok silinder dan kepala silinder. Tapi sebenarnya tidak. Jadi komponen kepala silinder ini terpisah dengan blok silinder. Dan fungsinya pun berbeda. Kalau blok silinder itu untuk proses pemampatan, pembakaran, dan seterusnya. Kalau kepala silinder ini sebagai penutup dari blok silinder. Ya. Jadi di sini makanya keterangannya apa? Kepala silinder digunakan pada tekanan tinggi pada saat mesin beroperasi. Ya. Nah ini kok seperti ini kepala silidernya. Mungkin kalian pernah melihat kepala silinder milik sepeda motor Volkswagen atau RE King ya atau yang lainnya yang 2 tak. Pasti tidak serumit yang seperti ini. Ya karena memang pada mesin dengan tipe pembakaran 2 tak itu lebih simpel. Tidak membutuhkan katup, tidak membutuhkan mekanisme pendukung katup dan juga komponen lainnya yang rumit seperti pada motor 4 tak seperti ini. Nah, pada kepala silinder tipe 4 tak seperti ini itu kelihatan lebih rumit karena memang untuk memasang macam-macam komponen. Ada mekanisme katup, ada busi, kemudian head hose manifold, dan juga intake manifold tentunya. Atau pada saat ini, karena kecanggihan teknologi, kepala silinder di sini dipasangkan yaitu sebuah injektor atau sebagai penyemprot bahan bakar. Jadi akan lebih rumit daripada ini. Dan di sini tidak hanya sesimpel ini. Harus ada 2 poros misalnya. Karena apa? Katupnya juga lebih banyak sekarang. Kalau ini satu silinder hanya 2 katup. Tapi kalau yang sekarang 4 katup, bahkan ada yang 5 katup. Nah itu tentu saja akan menambah rumit daripada kepala silinder. Kemudian, kepala silinder itu terbuat dari apa? Pada umumnya, kepala silinder terbuat dari balutan besi yang mempunyai perubahan panas kecil atau juga dari campuran aluminium yang mempunyai efek penyejuk besar. Nah, sekarang yang paling banyak itu ini, aluminium dicampur dengan unsur logam lainnya. Ya, unsur tambang lain seperti kalau yang bagus sih sebenarnya seperti palladium, kemudian radium maupun juga yang lain. Tapi biasanya salah satu yang sering digunakan yaitu malah silikon, kemudian seng ya, seng itu termasuk di sini. Karena pada komponen mesin sekarang itu mesin dibuat seringan-ringan mungkin, ya, tetapi tidak mengurangi fungsinya, fungsi utamanya untuk menghasilkan tenaga yang besar dan seterusnya. Itu harus tetap dipertahankan atau bahkan dinaikkan. Tetapi konstruksinya sekarang lebih ringan. Jadi kalau Anda melihat mesin yang tahun 90-an ke bawah dengan yang sekarang jauh sekali. Kalau 2007 ke bawah, 97 ya maaf ya, 97 ke bawah itu misalnya pada mesin sepeda motor saja, bagian bawah itu bloknya warnanya masih hitam. Tapi kalau sekarang tidak, warnanya silver. Kenapa kok silver? Karena bahannya berbeda. Nah, di situ konstruksinya itu berbeda. Makanya sekarang bahkan blok silinder pun sudah menggunakan bahan aluminium juga, tidak hanya kepala silinder. Karena apa? Biar ringan. Tapi performa mesin itu besar. Ya di situ. Kemudian kerumitan dari kepala silinder tadi, di sini memang semakin rumit
Ya, karena semakin banyak komponen yang ditambahkan pada kepala silinder. Ya, seperti gambar di depan ini, ya, bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Ini rumit sekali, ini adalah bagian kepala silinder. Ya, rumit sekali, terdapat katup, kemudian poros katup, dan seterusnya. Ya, di sini banyak sekali. Ya, itu. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, itu kepala silinder. Ya. Baik, kemudian ruang bakar. Ya, di sini pada bagian dari kepala silinder itu khususnya untuk mesin bensin, itu terdapat juga yang namanya ruang bakar atau ruang pembakaran. Ruang pembakaran, bahan bakar, dan udara yang sudah dikompresikan. Yang mengkompresikan adalah piston, ya, ini adalah piston. Kemudian di sini terdapat ruangan kecil, ya, yang dinamakan ruang kompresi itu ya di sini ini. Ya, ruang kompresi atau ruang penekanan. Ini untuk membakar bahan bakar tersebut. Nah, tipe hemispherical ini ruang bakarnya adalah seperti ini. Kalau dilihat dari samping, warna hitamnya adalah ruangan untuk pembakarannya. Kalau dilihat dari bawah, ya kayak dua mata yang menghadap ke kita, ya. Tapi ini sebenarnya adalah katup, ya, katup masuk dan katup buang. Sementara ini adalah busi. Ya. Kemudian ada lagi misalnya di sini nanti itu adalah injektor biasanya. Tapi kalau motor bensin injektornya tidak langsung ya di sini, tapi masih di intake manifold, yaitu dekat katup di sini. Nah itu. Tapi kalau mesin diesel langsung di sini. Ya, untuk injeksi direct. Ya. Itu nanti akan kalian pelajari pada materi selanjutnya itu ada direct injection, ada indirect injection. Nah, ini untuk tipe hemispherical, cirinya apa? Yaitu mempunyai permukaan terkecil setiap unit volume. Nah, ini ciri-cirinya itu. Kemudian berikutnya ada tipe wedge. Ya, tipe wedge ini adalah tipe sisi. Ya. Kalau katupnya tadi itu kanan kiri, yang ini atas bawah. Ya, ini atas bawah. Katup in dan katup X atau katup masuk dan katup buangnya sejajar di sini. Di samping sini semua. Kalau tadi kan kanan kiri ya, ini di samping sini semua. Nah, tentu saja ada alasan untuk ini. Kok beda dengan tadi? Ya, Ibu nanti ada keterangan lebih lanjut di situ. Pada mekanisme katup yang diperlukan lebih simpel ya dibandingkan dengan tipe yang hemispherical memang. Ya, kalau tadi yang ini itu harus dua poros knob atau poros yang menggerakkan membuka dan menutupnya katup itu kan disebut poros knob. Itu harus dua. Tapi kalau yang ini bisa hanya satu. Ya. Atau kalau yang ini harus menggunakan rocker arm. Ya, bisa satu tapi rocker armnya kanan kiri. Sementara yang ini cukup bisa langsung menggunakan knob. Ya, tanpa rocker arm juga bisa. Tapi kalau tipe-tipe lama masih menggunakan rocker arm. Beda dengan mobil sekarang ya. Nah, ini komponen katup, kemudian ini adalah gasket. Ya, gasket itu apa tuh? Gasket itu adalah perapat. Ya, gasket itu adalah perapat silinder ya, antara kepala silinder dengan blok silinder. Ya, jadi di sini antara kepala silinder dengan blok silinder itu harus dipisahkan dengan menggunakan apa? Yaitu gasket. Nah, selain itu, gasket selain untuk memisahkan antara kepala silinder dengan blok silinder, juga untuk merapatkan, ya, mencegah terjadinya kebocoran gas dan pendingin atau cooling water, yaitu air pendingin. Nah,
gas dari pembakaran atau udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder itu tidak boleh bocor. Kalau bocor apa yang terjadi? Kalau misalnya di sini bocor satu aja, ya misalnya ini bocor pada titik bagian dalam ini, karena sudah rusak ya misalnya, tidak harus keluar dari mesin, tapi dari ini aja, dari satu lubang ini. Itu sudah akan mempengaruhi terhadap kinerja dari mesin. Kenapa? Karena di sini nanti kinerja dari mesin itu akan menjadi kurang karena bocor. Ya, bocornya bisa nanti kalau yang paling bahaya lagi adalah bocornya itu yang apa? Air. Wah, air bisa masuk ke dalam silinder. Kalau oli bagaimana? Oli juga akan terbakar. Kalau air nggak bisa terbakar ya nanti akan merusak dari mesin. Kemudian oli kalau ini bocor terbakar, olinya habis. Maka ada kendaraan motor 4 tak tapi kok mengeluarkan asap warna putih. Nah, itu harus selalu langsung dicurigai. Rusaknya di mana? Itu pasti karena sudah rusak. Karena motor 4 tak itu seharusnya tidak boleh mengeluarkan asap. Ya, tidak. Kalau mengeluarkan pun bukan warna putih, tapi mungkin warna hitam. Tapi kalau warna putih harus diperiksa segera mungkin. Kepala silinder terpasang pada silinder blok dengan gasket yang ditempatkan di antaranya, ya, mempunyai fungsi untuk mencegah kebocoran dan air pendingin. Ini adalah fungsi dari gasket. Ya, juga mempertahankan kompresi. Nah, bentuk-bentuk gasket seperti ini konstruksinya. Ada rubber coating. Nah, kemudian stainless steel. Ya, stainless steel itu adalah baja, kemudian di bagian luarnya terdapat karet perapat atau seal. Pasti kalian pernah mengetahui ini. Kemudian stainless steel with rubber coating ini juga double kali ya ini. Kalau yang ini hanya 2 lapis saja, kalau yang ini berlapis-lapis. 4 layer ya. Yang ini single layer. Kemudian ada carbon sheet dan graphite coating. Nah, ini penahan panas grafitnya. Kemudian ini adalah karbon dan juga tetap ada unsur logamnya. Jadi biar tidak mudah rusak ya tetap harus dipasangkan logam atau baja di sini. Gitu. Nah, komponen berikutnya setelah gasket yaitu piston. Bagian ini disebut dengan piston. Kemudian yang bawah ini adalah batang piston. Nah, piston ini peranannya sangat besar. Ya. Karena apa? Digunakan untuk tekanan panas, ya tekanan dan panas yang sangat tinggi. Karena apa? Bagian atas piston ini adalah bagian pertama yang menerima panas dan juga tekanan yang tinggi dari proses pembakaran. Nah, gitu. Jadi harus tekanan tinggi dan juga harus terhadap operasi berkecepatan tinggi. Selain menerima tekanan tinggi, panas yang tinggi, piston juga bergeraknya cepat. Kalau pistonnya lambat bagaimana? Ya kecepatan mesin berkurang. Ya, jadi gitu. Peranan piston ini sangat-sangat vital. Bahkan tidak jarang ya piston sampai nanti berlubang bagian atasnya. Karena tekanan tadi. Ya begitu. Jadi piston itu juga harus dibuat dari konstruksi yang kuat. Kalau sekarang ada namanya piston tempa. Ya, piston tempa itu lebih ringan dibandingkan dengan piston cor yang seperti piston cor. Jadi kalau tempa itu di press ya, bukan seperti yang ini. Kalau ini dicor. Misalnya pada sepeda motor yang baru-baru sekarang, mobil yang baru sekarang itu tempa semua. Jarang yang menggunakan cor.
Selain lebih ringan pistonnya, juga lebih kuat. Baik, gambaran piston itu seperti ini. Bagian atas ini disebut dengan head atau head, ya, kepala piston. Kemudian dilihat dari samping kiri, itu terdapat yang namanya compression ring groove. Groove itu adalah cuakan atau lubang. Piston ring itu ada dua, ya, ring kompresi. Ring kompresi yang satu yaitu atas, ring kompresi dua yang bawah. Minimal harus dua ring kompresi ini. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya kebocoran saat kompresi. Kalau yang ring satunya bocor, masih ada ring dua. Jadi tenaga dari kompresi tadi tidak hilang, ya, tidak hilang. Kemudian yang bawah ini namanya oil ring groove, yaitu tempat untuk memasangkan ring oli. Selain tadi piston itu bergerak naik, turun, dan seterusnya dalam kondisi tekanan tinggi, panas yang tinggi, maka otomatis sangat penting sekali dibutuhkan yang namanya pelumasan. Bagian dinding silinder dengan piston ini harus selalu ada yang namanya oil atau pelumas. Kalau tidak ada, macet. Ya, mesinnya macet. Nggak bisa bergerak. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, di sini terdapat lubang-lubang pada bagian piston itu, ya, atau disebut dengan drain hole, lubang untuk memercikkan oli ke dinding silinder atau dinding piston, ya, di situ. Jadi setiap gerakan naik dan turun piston itu harus terdapat oli. Sekali tidak ada, ya sudah fatal, ya, di situ. Nah, kemudian bagian ini ada piston pinhole. Ya, piston pinhole. Ya, di situ piston pinhole ini Saudara, fungsinya adalah untuk ini, ya. Piston pinhole ini adalah lubang untuk memasangkan pena piston. Nah, pena piston tadi untuk mengunci dengan connecting rod. Jadi ini adalah pen piston, kemudian ini adalah connecting rod. Oke. Kemudian ada piston pin boss, yaitu rumah dari piston pinnya tadi. Nah, fungsi dari piston itu menerima tekanan hasil pembakaran dan meneruskan gaya tekan tersebut ke crankshaft atau poros engkol. Melalui apa? Itu melalui connecting rod atau batang piston. Ya, jadi saya kira cukup jelas ya di sini gambaran dari piston, yaitu komponen utama engine yang kesekian, itu adalah piston. Nah, tipe piston itu macam-macam. Jadi tidak hanya satu tipe. Yang pertama ini adalah tipe split. Ya, tipe split piston namanya. Ini kalau dilihat dari potongan, ya, jadi piston ini dipotong, dilihat dari dalam itu seperti ini. Ini namanya piston split. Ya, split piston. Kemudian yang ini namanya slipper piston. Ya, nanti perbedaannya di mana, ya, bisa kalian lihat ya di situ, ya. Perbedaannya itu di mana. Kemudian berikutnya, ini siapa ini yang baru masuk ini? Tolong yang baru masuk mic-nya dimatikan dulu, ya. Ya. Ya, yang baru masuk mic-nya dimatikan biar tidak mengganggu kita. Oke, silakan lanjut dulu. Kemudian untuk autothermic piston, ini adalah tipe berikutnya. Ya, di sini terdapat yang namanya steel strut. Ya, steel strut. Ini untuk tipe piston. Kemudian ada oval piston. Oval piston itu berarti
antara diameter A dengan B itu tidak sama besarnya. Nah, ini untuk tipe oval. Jadi kalau dilihat dari atas itu akan kelihatan jelas. Diukur apalagi ya, itu akan kelihatan. Lanjut. Nah, cara mengukur piston dan silinder ya karena piston dengan silinder itu tidak boleh sama diameternya. Tetap harus ada celah atau clearance. Maka bisa menggunakan alat yang seperti ini. Namanya adalah silinder per gauge. Ya, atau pengukur diameter silinder ya bagian dalam. Ya, ini silinder per gauge. Jarak antara piston dengan diameter silinder itu harus sesuai dengan spesifikasi. Kalau terlalu sempit karena komponen tersebut dari logam, maka nanti bisa memuai dan macet. Tapi kalau misalnya terlalu longgar, maka kompresi yang jadi berkurang karena bocor. Oke ya. Kemudian ada mesin offset. Ya kok. Ternyata pada mesin itu juga ada yang namanya offset. Tidak hanya pada sepak bola ya. Kalau sepak bola mungkin kalian sudah paham itu. Offset itu artinya apa ini. Tapi kalau ini adalah mesin. Ya, mesin offset. Ya, coba kalian lihat di sini. Yang di sini titik tengahnya antara poros engkol dengan silinder. Nah, ini tidak segaris. Maka ini disebut dengan offset. Memang sengaja dibuat seperti itu untuk mengurangi yaitu ketukan atau knocking dan seterusnya. Itu namanya offset engine. Sementara yang ini, nah seperti ini. Jadi ternyata setelah kita, kalau ini garis pistonnya lurus ya kan, tapi posisi pen pistonnya tidak lurus dengan poros engkol. Ya beda yang ini. Kalau ini, nah ini di sini, sementara yang ini yang lurus adalah pistonnya saja, tetapi pena pistonnya tidak simetris atau tidak lurus dengan poros engkol. Ini disebut dengan offset engine. Oke ya, ini hampir selesai ya. Saya kira kemudian ada beberapa siswa yang sudah bergabung di sini ya. Ada berapa ini? Ya. Ya, ini siapa saja bisa kalian 1, 2. Oke. Saya stop dulu di sini. Absen mboten iki, Pak. Iya, absen ditulis di chat itu aja, di sini, di chat ini ya. Ditulis nama kalian di Partisipan niku nopun chat ya, di chat itu. Tulis di chat sini. Oke, saya nyalakan mic-nya semua ya. Nyalakan mic-nya dulu. Ya di sini, di chat itu loh. Di chatnya mana toh? Di chat Nama nih. sebelah Nama nih nopo, Pak? tulis nama kamu, tulis nama dan absen saja. Ya, di situ. Ya, itu di everyone itu. Oke, coba videonya bisa dinyalakan semua ini. Kita ambil dereng saged nek niku absen pripun, Pak? Tinggal chat WA nopo? Enggak, di sini, di sampingnya itu di chat itu loh. Ya, ini namanya siapa ya nih? Yang ini siapa ini? Catur. Catur mana Catur kok menghilang ini? Ada videonya tapi orangnya menghilang ini. Catur. Ya, ini ada yang ini. Nah, Catur Arista Chandra Prastowo sudah absen. Wah, ya jam segini Umur masih tidur itu gimana ini?
Enak ya belajar online sambil tiduran. Kalau di kelas malah dimarahi bapak ibu guru nanti. Lagi. Ya, gimana? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu sehat. Khairul Mutakin pun masuk dereng niku Pak nek absen. Sudah ya, sudah masuk. Yang belum Oke, masuk Mak. silakan absen. Ya, ini untuk sesi ini nanti ada soal, ya, ada soal. Silakan buka di Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan. Kemudian untuk mengerjakannya nanti diupload, ya, diupload pada penyerahan tugas di Google Classroom tersebut. Saya batasi waktu sampai besok, yaitu tanggal 25 sebelum pukul 00 malam. Ya. Iya, siap, Pak. Jadi ada yang mau disampaikan anak-anak? Buatan, Pak. Oh ya, ya udah kalau begitu, karena ini nanti waktunya itu memang kita pakai yang free ya, jadi tidak bisa lama, maksimal cuma 40 menit. Ya, ketika satu sesi ini maksimal 40 menit, sehingga terbatas. Jadi mungkin pada hari Jumat mendatang, itu bisa lebih banyak lagi yang partisipasi ya. Saya foto dulu, tolong ditunjukkan dulu semuanya. Namanya biar kelihatan. Ya, saya foto untuk absen dulu. Oke. Ya. Dari saya mungkin untuk kesempatan ini itu dulu ya, kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Kalau kalian masuk ya sebelum saya tutup, itu kan ada mood ya. Moodnya itu tolong nanti ketika masuk dihidupkan. Tapi ketika suruh untuk membuka ya tolong dibuka biar bisa istilahnya komunikasi ya seperti ini misalnya. Nah, ini Prastia atau siapa ini? Ya, Pak. Maksud ya. Ya, untuk minggu depan tolong bisa lebih siap lagi ya. Mungkin pada minggu depan juga akan saya laksanakan live karena setelah saya lihat itu ketika tidak dijelaskan secara langsung masih banyak siswa yang kurang paham gitu ya. Ya kalau hanya membaca ternyata masih saya lihat dari hasilnya itu masih kurang. Jadi walaupun berapa menit nanti akan kita live-kan ya. Dan juga setelah ini mungkin bagi yang tadi tidak bisa mengikuti dari awal nanti bisa melihat di rekaman kita yaitu di link YouTube. Nanti saya share di grup kelas. Baik ya. Pak. Oke, saya kira itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti bisa ditulis di Google Classroom ataupun chat di WA grup kelas. Baik. Oke, selamat siang ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam.